Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini Bapak ingin menyampaikan tentang materi tata cara penyembelihan hewan menurut syariat Islam. Nah, yang akan Bapak terangkan ini adalah merupakan tambahan yang ada di buku paketmu. Jadi kalian untuk menambah wawasan yang Bapak sampaikan, kalian harus baca ya buku paket Kemendikbud tentang tata cara penyembelihan hewan dalam Islam. Itu sudah ada di buku paketmu, silakan dibaca. Nah, selebihnya akan Bapak sampaikan sebagaimana yang akan Bapak terangkan berikut ini. Kalian lihat pada slide yang Bapak bagikan, yaitu tentang tata cara penyembelihan hewan. Ya, menurut ulama, tata cara penyembelihan hewan ini dalam Islam ada dua, ya. Satu yang disebut dengan nahar atau menyembelih hewan dengan melukai bagian tempat kalung atau pangkal leher. Ini adalah cara menyembelih hewan unta. Dan yang kedua yaitu yang disebut dengan zab, yaitu menyembelih hewan dengan melukai bagian leher paling atas atau ujung leher. Ini adalah cara menyembelih umumnya hewan seperti kambing, ayam, dan lain sebagainya selain hewan unta. Nah, anak-anak sekalian, dalam Islam mengajarkan kepada kita bahwa hewan itu sebelum kita konsumsi, sebelum kita makan harus disembelih terlebih dahulu sesuai dengan syariat Islam. Namun ada beberapa hewan yang tidak disyariatkan untuk disembelih terlebih dahulu. Ya, di antaranya ada dua jenis hewan, yaitu ikan dan belalang. Namun selain itu harus kita sembelih sesuai dengan syariat Islam. Ya, ikan di sini baik ikan air tawar ataupun air laut ataupun hewan-hewan yang hidupnya di air. Nah, adapun beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sebelum kita menyembelih hewan, baik itu hewan pada hari raya kurban atau hewan kurban maupun hewan yang disembelih untuk dimakan sehari-hari. Nah, yang pertama hendaknya yang menyembelih adalah sohibul kurban atau yang ingin berkurban itu sendiri jika mampu. Ya, berarti ini adalah dalam kegiatan ibadah kurban. Kalau tidak mampu, maka boleh diwakilkan kepada orang lain dan disyariatkan untuk ikut menyaksikan. Kalaupun kita sudah wakilkan kepada orang lain untuk menyembelih hewan kurban kita, maka kita disyariatkan, disunahkan untuk menyaksikannya sendiri. Kemudian menggunakan dengan pisau yang tajam, semakin tajam semakin baik. Kemudian tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih, karena ini akan menyebabkan dia ketakutan sebelum disembelih sesuai dengan hadis yang dapat kalian lihat pada uh, layar tampilan yang Bapak uh, tayangkan. Kemudian
menghadapkan hewan ke arah kiblat. Nah, hewan yang hendak disembelih dihadapkan ke kiblat pada posisi tempat orang yang akan disembelih lehernya, bukan wajahnya. Ya. Kemudian membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Jadi hewan yang akan disembelihkan itu harus dibaringkan terlebih dahulu, bukan saat dia berdiri ataupun saat duduk, posisi duduk, tapi harus posisi berbaring. Dan tata caranya adalah menghadap kiblat lehernya, kemudian dia berbaring di atas lambung sebelah kiri. Berarti kepalanya di arah selatan, sedangkan kakinya ke arah barat, ya, sama dengan lehernya. Kemudian menginjakkan kaki di leher hewan. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan, ya, kaki kiri kita yang ingin menyembelih hewan itu memegang kepala, kemudian bagian leher ke bawah atau badannya itu dengan kaki kita, kemudian pisaunya dengan tangan kita. Kemudian bacaan hendak menyembelih yaitu harus membaca basmalah. Nah, ini hukumnya wajib menurut ulama dan ini adalah pendapat yang terkuat. Wajib hukumnya membaca basmalah, bismillah, sekurang-kurangnya bismillah, ya, dengan nama Allah. Kemudian disunahkan membacakan takbir setelahnya. Berarti bismillahi Allahu akbar. Ya, bismillahi Allahu akbar. Kemudian pada saat menyembelih dianjurkan menyebut nama orang yang jadi tujuan dikurbankannya hewan tersebut. Ini adalah untuk penyembelihan hewan kurban, ya. Jadi disebut namanya. Tapi kalau untuk hari-hari biasa ya tidak disebutkan orangnya. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika menyembelih Rasulullah SAW mengucapkan Bismillah, Wallahu Akbar. Ini kurban atas namaku dan atas nama orang yang tidak berkurban dari umatku. Nah, dari hadis inilah disunahkan untuk menyebutkan nama orang yang berkurban. Atau dengan bahasa Arabnya yaitu haza minka walaka. Haza minka walaka anni atau an fulan, sebutkan namanya. Ini adalah darimu dan untukmu, ya, atas kurbanku ini. Ya, atau atas nama orang yang berkurban disebutkan. Kemudian boleh disertai dengan doa bagi orang yang akan berkurban. Berdoa agar Allah menerima kurbannya dengan doa Allahumma taqabbal minni atau min fulan. Dan ini disunahkan. Kemudian disembelih dengan cepat untuk meringankan apa yang dialami hewan kurban. Kemudian pastikan bahwa bagian tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher kanan kiri telah pasti terpotong. Nah, ini syarat, ya, harus putus urat tenggorokan, kerongkongan, dan juga urat leher kiri dan kanan.
Kemudian sebagian ulama menganjurkan agar membiarkan kaki kanan bergerak. Kemudian tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati, ya. Jadi yang disyariatkan dalam Islam adalah menyembelih hewan, itu hukumnya halal, ya, halal lagi suci. Tapi kalau kita memakan hewan yang seharusnya disembelih tetapi tidak disembelih, dimatikan dengan cara tidak disembelih seperti mematahkan lehernya, meracunnya atau menusuknya, ini hukumnya haram, tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian anak-anak sekalian, kalian bisa lihat juga pada buku paketmu bahwa cara penyembelihan hewan ini ya dibagi menjadi dua, ada cara tradisional yang seperti Bapak jelaskan tadi, dan ada juga dengan tata cara mekanik, yaitu dengan menggunakan apa namanya itu mesin yang canggih, ya. Sekali dihidupkan mesinnya bisa memotong apa menyembelih hewan secara cepat ataupun sekali banyak. Nah, ini juga dibolehkan asalkan sesuai dengan tata cara yang disebutkan tadi, ya. Yang wajibnya adalah mengucapkan bismillah, menghadap kiblat dan lain sebagainya. Nah, anak sekalian, demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan menambah wawasan kalian semuanya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.